Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Daru Arintang, NIM 210104046 dari kelas manajemen FPAGI Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan berjudul Menentukan Strategi Produk. Menentukan strategi produk. Menentukan strategi produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar. Pemimpin pasar biasanya menawarkan produk dan jasa bermutu tinggi, yang memberikan nilai pelanggan yang paling unggul. Pemasaran dimulai dengan merumuskan sebuah penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan sasaran. Pelanggan akan menilai penawaran berdasarkan 3 elemen dasar. Yang pertama, fitur dan kualitas produk. Yang kedua, bauran dan kualitas layanan serta harga. Ketiga elemen ini harus digabungkan ke dalam suatu penawaran menarik yang kompetitif. Kemudian saya akan membahas pokok-pokok bahasan dari menentukan strategi produk, yaitu yang pertama karakteristik produk dan bagaimana pasar mengklasifikasikan produk. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat mendefinisikan produk. Yang ketiga, perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk dan lini produk. Yang keempat, perusahaan dapat menggabungkan produk untuk menciptakan co-brand atau merek bersama atau merek bahan ingredients brand yang kuat. Yang kelima, perusahaan dapat menggabungkan pengemasan pelabelan, jaminan, dan garansi alat pemasaran. Yang pertama, karakteristik dan klasifikasi produk. Ada 4 poin penting. Yang pertama, tingkat produk. Tingkat produk, hierarki nilai pelanggan. A. Pada tingkat-tingkat dasar, manfaat ini benefit layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Yang kedua, pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat ini menjadi produk dasar. Yang ketiga, tingkat 5 adalah produk potensial yang mencakup sama kemungkinan tambahan dan informasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Kemudian pada tingkat ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan, sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk. Kemudian pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Kemudian klasifikasi produk, ketahanan, dan keberwujudan. Pemasar mengelola produk menjadi 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudannya. Yang pertama, barang-barang tidak tahan lama. Kemudian barang-barang yang tidak tahan lama yaitu adalah barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Yang kedua, barang tahan lama adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, kulkas, alat mesin, dan pakaian. Yang ketiga, jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan musnah. Kemudian, klasifikasi barang konsumen. Mengklasifikasikan sejumlah besar barang yang membedakan barang menjadi barang sehari-hari, belanja, khusus, dan tidak dicari. Barang sehari-hari dengan segera dan dengan usaha minimum. Kemudian barang belanja atau shopping goods adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Barang khusus atau specialty goods kemudian mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan untuk pembelian khusus. Kemudian barang yang tidak dicari adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli seperti detektor asap. Kemudian klasifikasi barang industri. Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka dan bagaimana mereka memasuki proses produksi.
Ada beberapa poin, yaitu bahan dan suku cadang, materialis and parts, adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Kemudian barang modal atau capital item adalah barang tahanan lama yang memfasilitasi pengamanan atau pengelolaan produk jadi. Kemudian layanan bisnis dan pasokan. Supplies and business service adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Kemudian saya akan membahas tentang mendiferensikan produk. Ada beberapa poin-poin penting, yaitu diferensiasi produk, diferensiasi jasa, dan desain. Yang pertama, diferensi produk. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, bentuk. Banyak produk dapat didiferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik tubuh. Kemudian fitur. Sebagaimana besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Kemudian penyesuaian pemasar dapat mendiferensikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Kemudian kualitas kinerja. Sebagian produk ditetapkan pada suatu dari tempat tinggal kinerja. Kemudian kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk mempunyai kualitas yang kesesuaian yang tinggi, yaitu tingkat di mana unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Kemudian ketahanan. Ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Kemudian kendala. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang lebih dapat diandalkan. Kemudian kemudahan perbaikan. Kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Kemudian gaya. Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Kemudian saya akan membahas tentang desain. Penampilan menyenangkan dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki, disediakan. Ketika pesaing semakin kuat, desain menawarkan suatu cara potensial untuk mendiferensikan serta memposisikan produk dan jasa perusahaan. Yang kedua, diferensiasi jasa. Ketika produk fisik tidak mudah didiferensiasikan, kunci keberhasilan kompetitif mungkin terletak pada menambah layanan yang bernilai dan meningkatkan kualitas merek. Ada beberapa poin di diferensiasi jasa, yaitu kemudahan pemesan. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pemesanan dengan perusahaan. Yang kedua, pengiriman atau delivery mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Yang ketiga, instalasi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Kemudian pelatihan pelangganan. Pelatihan pelangganan mengacu pada pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien. Kemudian konsultasi pelanggan. Konsultasi pelanggan mengacu pada data, sistem informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi baik. Yang terakhir, pengembalian. Pengembalian produk pasti merisaukan pelanggan, produsen, pengecer, dan distributor. Pengembalian juga menjadi realitas tak terhindarkan dari bisnis, terutama pembelian online. Untuk slide selanjutnya, hubungan produk dan merek. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, hierarki produk. Yang kedua,
panjang lini produk, sistem dan bauran produk, yang selanjutnya analisis lini produk, dan penetapan harga bauran produk. Setiap produk dapat digabungkan dengan produk lain atau memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Yang pertama, hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan pasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Kita dapat mengidentifikasikan 6 tingkat hierarki produk, yaitu keluarga kebutuhan atau need family, kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Kemudian keluarga produk atau produk family, kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan ini dengan efektivitas yang masuk akal. Kemudian lini produk atau produk line. Kelompok produk ini dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Kemudian jenis produk atau produk tip. Sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Barang atau item. Disebut juga unit penyimpanan stok atau stock keeping unit atau varian produk, produk varian atau produk varian. Unit yang berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, dan beberapa atribut lainnya. Kemudian sistem dan bauran produk. Sistem bauran produk adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel, misalnya lini produk, telepon pintar, dan telepon genggam. Ada beberapa poin penting, yaitu produk lebar bauran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk berbeda yang dijual perusahaan. Kemudian panjang bauran. Produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran. Kemudian kedalaman bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Konsistensi dari bauran produk mengacu seberapa dekat hubungan dari berbagai lini produk pada pengguna akhir, persyaratan produk, saluran distribusi, atau dengan cara lain. Lini produk atau PNG sejauh ini konsumen sebagai produk konsumsi yang didistribusikan dengan saluran distribusi yang sama. Kemudian analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yaitu satu, penjualan dan laba. Setiap portofolio produk perusahaan menggabung produk dengan margin berbeda. Untuk mengilustrasikannya tentang laptop tersebut, produk inti atau ada beberapa poin-poin penting, yaitu produk inti atau core product. Komputer laptop dinsar yang menghasilkan volume penjualan tinggi dan dipromosikan besar-besaran tetapi dengan margin rendah karena produk ini dipandang sebagai komoditas yang tidak didiferensikan. Kemudian produk dasar. Item-item dengan volume penjualan rendah dan tanpa promosi. Kemudian produk khusus. Item-item volume penjualan rendah tetapi dipromosikan secara besar-besaran seperti peralatan membuat film digital atau yang dapat menghasilkan pendapatan untuk jasa seperti pengiriman pribadi, instalasi, atau pelatihan di lapangan. Kemudian barang sehari-hari. Item yang dijual dengan volume tinggi tetapi
mendapatkan promosi seperti tas, pembungkus, dan aksesoris video card atau soundcan yang canggih, dan lain sebagainya. Profil pasar. Profil pasar manajer lini produk harus memicau bagaimana lini itu diposisikan terhadap lini pesaing. Peta produk memperlihatkan item pesaing yang mana bersaing dengan barang perusahaan X. Kemudian saya akan membahas panjang lini produk. Perusahaan mempengaruhi panjang lini produk. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Maka General Motors ingin menaikkan pelanggan dari Chevrolet ke Cadillac. Tujuan lainnya adalah menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Perpanjangan lini. Setiap lini produk perusahaan mencakup bagaimana tertentu dan total kisaran yang mungkin. Perpanjangan ke bawah pasar, perusahaan yang diposisikan di pasar menengah mungkin juga memperkenalkan lini harga yang lebih murah untuk 3 alasan. Yaitu perusahaan mungkin memperhatikan peluang penumbuhan yang kuat ketika pengencer massal seperti busway dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan mungkin ingin mengikat pesaing di kelas bawah yang jika tidak terkait margin berusaha bergerak naik ke sisi atas pasar, lini perusahaan diserang oleh pesaing ke kelas bawah. Perusahaan mungkin menemukan bahwa pasar tengah dalam keadaan perusahaan menghadapi sejumlah pilihan penentuan nama dan menentukan gerakan ke bagian bawah pasar. Menggunakan nama merek induk dalam semua penawaran. Meluncurkan penawaran harga murah dengan menggunakan nama Nelmed, terus meluncurkan penawaran harga murah di bawah nama yang berbeda. Perpanjangan ke atas pasar, perusahaan mungkin ingin menusuki harga atas pasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Perpanjangan 2 arah, perusahaan yang melayani pasar menengah dapat memutuskan untuk memperpanjang lini mereka ke 2 arah. Kemudian ada beberapa poin. 1, ProPlan membantu memperpanjang umur dan hidup sehat dengan bahan kualitas tinggi. Kemudian Purina memenuhi kebutuhan gizi yang terus berubah dan unik, serta menyediakan gizi yang tinggi dan untuk kesehatan yang baik. Kemudian Purina Dog Chow menyediakan gizi lengkap bagi anjing untuk membangun, mengisi, dan memperbaiki pada setiap tahap kehidupan. Pengisian lini perusahaan juga dapat memperpanjang lini produknya dengan menambahkan lebih banyak barang dalam kisaran saat ini. Kemudian ada modernisasi penampilan dan pengurangan lini produk harus dimodernisasi. Misalnya adalah apakah akan memperbaiki sepotong-sepotong atau seluruhnya sekaligus. Kemudian penetapan harga bauran produk. Penetapan harga bauran produk. Perusahaan mencari kesekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Penetapan harga itu sulit karena berbagai produk mempunyai permintaan dan biaya yang saling terkait dan terpapar pada berbagai tingkat bersaing. Penetapan harga lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan lini produk alih-alih mengembangkan produk tunggal serta memperkenalkan jenjang harga. Kemudian menetapkan harga fitur operasional. Banyak perusahaan menawarkan produk operasional, fitur dan layanan beserta produk utama mereka. Penetapan harga adalah masalah yang sulit karena perusahaan harus memutuskan item mana yang akan dimasukkan ke dalam harga standar dan mana yang ditawarkan sebagai pilihan. Kemudian penetapan harga produk terikat.
Beberapa produk harus menggunakan produk tambahan atau produk terikat. Kemudian penetapan harga dua bagian. Perusahaan jasa terlihat dalam penetapan harga dua bagian, yang terdiri dari biaya tetap ditambah biaya penggunaan variabel, penggunaan telepon membayar biaya bulanan minimum, ditambah biaya tambahan untuk mengalih ke daerah tertentu. Kemudian penetapan harga produk sampingan. Produksi barang tertentu, daging, produk minyak, dan zat kimia lainnya sering menghasilkan produk sampingan. Nilai bagi sekelompok pelanggan, produk sampingan tersebut harus ditetapkan harganya berdasarkan nilainya. Kemudian penetapkan harga paket produk. Penjual sering memaketkan produk dan fitur. Pemaketan murni, pure bundling terjadi ketika perusahaan menawarkan produknya hanya sebagai paket. Hubungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Co-branding pemasar sering menggabungkan produk mereka dengan produk dari perusahaan lain dengan berbagai cara. Adapun kekurangannya, potensial co-branding adalah resiko dan kurang kendel untuk terhubung dengan merek lain dalam pikiran konsumen. Kemudian kelebihan utama co-branding adalah bahwa sebuah produk dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek mereka. Kemudian penetapan merek bahan baku. Penetapan merek bahan baku atau ingredients branding adalah khusus co-branding. Kemudian materi selanjutnya pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Sebagian besar produk fisik harus dikemas dan diberi label. Beberapa kemasan seperti botol dan kemasan Lex terkenal di seluruh dunia, banyak pemasar menyebut pengemasan atau produk. Meskipun demikian, sebagian besar pemasar memperlakukan pengemasan dan pelabelan seperti elemen strategi produk. Jaminan dan garansi juga dapat menjadi sebagian penting strategi produk yang sering tampil pada kemasan. Yang pertama, pengemasan. Kita mendefinisikan pengemasan atau packing sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk kemasan dapat mencakup sampai 3 tingkat dan bahan. Kemudian swalayan, semakin banyak jumlah produk yang dijual berdasarkan prinsip swalayan, di rata-rata pasar swalayan yang menyimpan 15.000 barang, pembelanjaan biasanya melewati sekitar 300 barang per menit. Kemasan yang efektif harus melaksanakan banyak tugas penjualan menarik perhatian. Kemudian perusahaan dan citra merek. Kemasan mempunyai andil terhadap pengakuan segera atas perusahaan. Kemudian peluang inovasi. Kemasan inovatif dapat membawa manfaat besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. Dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi merek, mengekspresiasi informasi deskripsi dan persuasif, memfasilitasi transportasi dan pelindungan produk, membantu penyimpanan di rumah, membantu konsumsi produk. Kemudian pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, mungkin masyarakat lebih banyak label melaksanakan beberapa fungsi. Pertama, label mengidentifikasikan produk atau merek lainnya. Label juga dapat memperingat produk dan lain sebagainya. Kemudian jaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi beberapa norma atau rasional. Pembeli jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum.
Untuk kesimpulan pembahasan kali ini yaitu dalam kesimpulan produk adalah elemen pertama yang terpenting dalam bauran pemasaran dalam merencanakan penawaran pasarnya. Pemasar harus berpikir melalui 5 tingkat produk perlu dapat digolongkan dalam beberapa cara. Merek dapat didefinisikan berdasarkan sejumlah dimensi produk atau jasa yang berbeda, sebagaimana besar perusahaan penjual lebih dari satu produk melalui perpanjangan lini atau pengisian lini dengan memodernisasi produk yang menampilkan produk tertentu dengan mengurangi guna, menghilangkan produk yang paling tidak menguntungkan. Merek sering dijual atau dipasarkan secara bersama-sama dengan merek lain. Produksi harus dikemas dan diberi label. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.